Pagi, saya Kris Damayanti, pasti sudah kenal banget sebagai pasca stroke, lumpuh kanan, pemakai kursi roda dan stroke di Amerika tahun 2010, jadi 11 tahun lebih. Nah, pagi ini saya ingin memperkenalkan buku baru saya, satu-satunya serial yang dimana saya tidak berasa di dalamnya, karena ini sebuah ulasan saya tentang Jepang, tentang Olimpiade Tokyo 2020. Ada 4 buku sebenarnya, tapi yang terakhir itu sedang diedit, yang sudah jadi 3 buku. Buku pertama adalah mereka bertanding di zona warisan dan daerah lain Olimpiade Tokyo 2020. Ini saya menulis tentang ulasan venue atau tempat-tempat bertanding dari segi arsitektural, karena banyak sekali bangunan-bangunan venue yang sangat cantik, dan di zona warisan ini adalah bangunan-bangunan bertanding yang dari warisan zaman tahun 1964, Olimpiade Tokyo 1964. Terus juga tahun berapa saya lupa, itu bangunan-bangunan lama yang direnovasi untuk menjadi bangunan baru untuk Olimpiade Tokyo 2020. Tapi renovasinya juga luar biasa dengan fasilitas yang disesuaikan di tahun ini. Zaman dulu tahun 1964 pasti seperti apa, dan sekarang ini seperti apa. Ini adalah buku pertama, zona warisan. Buku kedua adalah cerita di balik zona Teluk Tokyo, Olimpiade Tokyo 2020. Ini buku kedua, di mana zona Teluk Tokyo ini adalah bangunan-bangunan baru yang sengaja dibangun untuk Olimpiade 2020 ini. Bangunan-bangunan modern yang luar biasa cantik dan super modern, didesain oleh arsitek terkenal, termasuk yang di Jepang, dan itu menjadi kawasan bertanding yang luar biasa. Di situ juga ada daerah atlet village. Itu semua atlet yang datang untuk bertanding ada di sana, dengan semua fasilitasnya, dan benar-benar sebuah kompleks olahraga yang habis itu menjadi suatu kebanggaan Jepang. Ini buku kedua, cerita di balik zona Teluk Tokyo, Olimpiade Tokyo 2020. Buku ketiga adalah Pernak-pernik Olimpiade Tokyo 2020. Bercerita tentang pro kontra tentang adanya Olimpiade Tokyo 2020 karena pandemi, dimana ketika pandemi itu menyerang, sebenarnya banyak orang yang tidak setuju dengan adanya Olimpiade, tapi itu tetap harus terjadi karena memang sudah dipersiapkan. 2020 benar-benar tidak bisa dilakukan, tapi diundur tahun 2021. Juga tentang fasilitas disabilitas dan aksesibilitas. Jadi di mana Jepang kita adalah salah satu negara yang full ramah disabilitas. Berarti untuk fasilitas disabilitas atlet-atlet para olimpiade, terus para olimpiade serta penonton itu pasti sudah disediakan dengan luar biasa. Juga tentang cerita tentang volunteer. Beberapa teman saya tinggal di sana itu mendaftarkan diri menjadi seorang volunteer untuk membantu atlet-atlet dari seluruh dunia, dengan salah satunya adalah dengan bahasa, karena bahasa Jepang hampir semua tidak bisa berbahasa Jepang, padahal banyak sekali peraturan yang harus dipatuhi. Juga tentang fasilitas yang disediakan oleh Olimpiade itu juga luar biasa, dengan termasuk pernak-perniknya serta dukungan pemerintah dunia,
juga tentang adanya Olimpiade ini menjadi sebuah prestasi yang justru unik karena memang di masa pandemi, dan akhirnya ada keberlanjutan di mana fasilitas yang ada yang sudah terbangun dan dipakai pada saat Olimpiade ini nantinya akan apa? Bagaimana dengan keberlanjutannya, termasuk venue-venue, tempat-tempat bertanding yang cantik-cantik itu akan menjadikan fasilitas olahraga Jepang yang sangat dibanggakan. Buku keempat adalah tentang Paralimpik Tokyo 2020, itu sekarang sedang diedit. Itu bicara tentang ya sama dengan pro kontra, dengan banyak semua atlet di seluruh dunia datang, dan itu benar-benar pro kontra karena banyak atlet itu kan sebenarnya komorbid, yang dimana ini masa pandemi juga termasuk volunteer, validitas termasuk dukungan serta keberlanjutan. Buku keempat itu akan di launching mungkin awal tahun 2020. Ini semuanya seri Olimpiade Tokyo 2020 ini adalah sebuah ulasan versi saya untuk sebuah inspirasi bahwa ketika saya kecewa karena tidak bisa datang ke Jepang menjenguk anak saya dan tidak jadi bisa nonton Olimpiade, dan itu ketika Olimpiade itu terjadi tahun 2020 2021, dalam 2 minggu tuh saya nulis menghasilkan 3 buku ini 3 buku ini itu dalam waktu 1 bulan saya menulis dalam terjadinya Olimpiade 2021, dan ketika 2 minggu kemudian Paralimpiade 2021 saya nulis juga dan akan menjadikan 1 buku lagi yang akan launching awal tahun 2022. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Salam. Ini adalah buku terbaru saya tentang Olimpiade Tokyo 2020. Ada 3 buku. Yang pertama, mereka bertanding di zona warisan dan daerah lain. Yang kedua, cerita di balik zona Tokyo, dan ketiga adalah pernak-pernik Olimpiade Tokyo. Kenapa saya nulis buku ini? Karena saya penasaran. Kenapa? Karena sebenarnya saya sudah beli tiket untuk nonton tahun 2020 ya. Tapi kan pandemi, dan itu semua tiket di refund karena anak saya tinggal di Jepang. Jadi 1 tahun biasanya 3 kali saya ke sana. Dan semua tiket saya di refund gara-gara pandemi. Nah, akhirnya penasaran, saya cari detail tentang Olimpiade, dan ternyata banyak sekali venue-venue atau bangunan-bangunan yang saya pernah ke sana. Jadi ini cerita tentang apa yang penasaran saya tentang Olimpiade dan bagaimana saya bisa menyikapi tentang pandemi dan Olimpiade ini. Begitu, terima kasih. Selamat pagi, Tuhan berkati.